Halo, perkenalkan nama saya Yuri Eka Saputra. Pada video kali ini saya akan membahas tema peran perusahaan dalam melayani konsumen, kendala, dan tantangan yang dihadapi. Dengan mengambil contoh perusahaan Gojek. Saya memilih Gojek karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Perusahaan ini menjadi bagian salah satu dari hidup masyarakat itu sendiri karena semuanya terhubung. Nah, Gojek ini adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2010. Pada awalnya, Gojek hanya melayani pemesanan via telepon. Namun, seiring berkembangnya teknologi, Gojek mulai menghadirkan sebuah aplikasi yang sangat memudahkan masyarakat memesan layanan secara online. Saat ini, Gojek telah berkembang menjadi platform digital yang menyediakan berbagai layanan, yaitu ada GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, GoMart, dan GoPay. Melalui satu aplikasi, masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas, mulai dari berpergian, membeli makanan, mengirim barang, hingga melakukan pembayaran digital. Hal ini menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan dapat terus berkembang melalui inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Peran pertama Gojek memberikan kemudahan transportasi. Yang pertama itu ada di GoRed dan GoCar. Dulu ketika orang ingin berpergian, umumnya yang rumah yang berada di dalam komplek itu dia harus naik ojek motor dulu untuk mencapai jalanan umum. Nah, ketika sudah mencapai jalanan umum, mereka baru menemukan transportasi umum seperti angkot, entah itu minibus, entah itu transportasi lainnya gitu. Namun dengan adanya GoRed dan GoCar sekarang, mereka cukup memasukkan alamat penjemputan dan alamat pengantaran. Mereka hanya duduk manis tunggu di rumah, beberapa menit kemudian driver akan datang dan mengantarkan hingga ke tujuan. Lalu membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui GoFood dan GoMart. Untuk orang-orang di zaman sekarang ini, ketika dia sudah tidak sempat memasak untuk kebutuhan makanan di rumah, dia cukup memesan melalui aplikasi Gojek tersebut. Dengan memilih dan melihat-lihat berbagai banyaknya UMKM yang ada di layanan GoFood tersebut. Dan untuk kebutuhan rumah seperti ingin membeli odol, ingin membeli sabun cuci, itu cukup dengan melihat-lihat di GoMart. Nah, yang ketiga, memudahkan dalam bertransaksi. Melalui GoPay, pelanggan dapat melakukan pembayaran secara digital tanpa menggunakan uang tunai. Nah, sistem pembayaran ini membuat transaksi menjadi lebih praktis. Bahkan hampir dari semua UMKM dan di semua toko-toko kelontong yang kita ketahui itu sudah bisa pembayaran melalui GoPay untuk saat ini ya. Lalu yang keempat, memberikan pelayanan yang mudah diakses. Aplikasi Gojek dirancang dengan tampilan yang sederhana sehingga mudah digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat, baik yang tua, muda, sangat mudah diakses. Uh, dan apabila terjadi kendala, pelanggan dapat menghubungi pusat bantuan. Nah, itu sangat membantu kita untuk menjaga keamanan diri ya. Kita tidak perlu takut lagi bepergian malam karena layanan Gojek pun juga bisa dipantau oleh keluarga kita yang ada di rumah. Oh, lalu yang kelima, mendukung pertumbuhan UMKM. GoFood itu sangat membantu banget UMKM ya guys ya. Ya, yang tadinya UMKM itu misalnya dia berjualan di daerah eh, Bintaro, yaitu kemungkinan customer-nya itu ya hanya di daerah Bintaro, mungkin ada 10% customer-nya itu dari daerah luar yang kebetulan lewat gitu dan akhirnya cocok. Namun ketika dia memasukkan produk dia ini ke Gojek,
itu bahkan banyak customer yang di luar wilayah Bintaro itu membeli produk dia. Karena terkadang setiap customer itu mendapatkan free ongkir. Jadi sejauh apapun bahkan 5 kilo, 10 kilo itu customer masih mau membeli ketika dia menemukan restoran yang sangat cocok. Itu sangat membantu sekali untuk UMKM dan warung-warung sekitar ya. Lalu kendala yang dihadapi Gojek, ketersediaan mitra pengemudi gitu. Karena di beberapa daerah mungkin yang sedikit jauh dari perkotaan, mungkin beberapa driver banyak yang tidak ingin menunggu di daerah tersebut. Rata-rata mereka driver ini lebih memilih pergi ke pusat-pusat kota karena mereka menganggap banyak orderan. Jadi kesulitan untuk driver tersebut, ketersediaan driver tersebut. Lalu yang kedua, gangguan sistem atau aplikasi. Sebagai perusahaan digital, seluruh layanan Gojek bergantung pada aplikasi dan jaringan internet. Apabila terjadi gangguan, maka aplikasi akan mengalami error dan pelanggan tidak dapat melakukan pemesanan secara normal. Lalu ada keluhan pelanggan. Beberapa contoh keluhan yang sering terjadi adalah keterlambatan pengiriman makanan, keterlambatan penjemputan, dan kesalahan lokasi pengantaran, atau kualitas pelayanan yang kurang memuaskan. Kondisi ini harus segera mungkin ditangani agar tidak menurunkan kepercayaan pelanggan tersebut. Nah, lalu menjaga kualitas layanan seluruh mitra. Karena mitra ini sangat banyak, perusahaan memastikan seluruh pengemudi memberikan pelayanan yang terbaik. Makanya di situ ada yang namanya sistem rating bintang. Di situ kita bisa melihat rating pengemudinya berapa. Ketika ratingnya itu tinggi, wah kemungkinan besar layanan dari pengemudi itu sangat baik. Dan selanjutnya ada tantangan yang dihadapi Gojek tersebut. Yang pertama itu ada persaingan bisnis. Lahirnya kompetitor-kompetitor lain seperti kalau dari Goret dan Gokar itu ada beberapa kompetitor, yaitu dari Grab sendiri, dari InDrive, dari Maxim. Lalu kalau dalam segi makanan dan pengiriman itu ada dari Lalamove, dan dari Grab pun juga ada dia GrabFood. Selanjutnya ada perkembangan teknologi. Teknologi digital berkembang sangat cepat sehingga perusahaan harus terus-menerus memperbarui aplikasinya, meningkatkan keamanan, meningkatkan sistemnya, serta menghadirkan fitur-fitur yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan tersebut. Perlindungan data pelanggan juga diperlukan karena seluruh transaksi secara digital. Perusahaan harus menjaga keamanan data pribadi pengguna agar tidak terjadi kebocoran informasi maupun serangan cyber. Lalu perubahan perilaku konsumen. Konsumen saat ini menginginkan pelayanan yang semakin cepat, semakin praktis, semakin mudah tentunya, dan sangat berkualitas. Perusahaan harus mampu mengikuti perubahan tersebut agar tetap dipercayai oleh masyarakat. Upaya Gojek menghadapi tantangan tersebut untuk perusahaan secara rutin memperbarui aplikasi agar semakin mudah digunakan dan lebih aman. Selain itu, Gojek menyediakan layanan bantuan pelanggan non-stop 24 jam yang dapat diakses melalui aplikasi tersebut. Gojek juga memberikan pelatihan kepada mitra pengemudinya untuk agar kualitas layanan itu semakin bagus dan tetap terjaga. Di sisi lain, perusahaan terus memperluas kerjasama dengan restoran, toko, dan pelaku UMKM, sehingga layanan yang diberikan semakin lengkap dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai penutup, melalui Gojek ini kita dapat melihat bahwa perusahaan tidak hanya menyediakan jasa transportasi, tetapi juga menghadirkan berbagai solusi dan memudahkan segala aktivitas kita. Namun dalam menjalankan usahanya, Gojek juga menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus berinovasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman agar dapat mempertahankan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.